Shalom, selamat pagi dan selamat Sabat. Saudara dikasih dalam Tuhan, tentu kita bersyukur pada Tuhan atas hari Sabat yang Ia berikan bagi kita. Meskipun pada Sabat ini kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, namun kita percaya bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Untuk itu biarlah meskipun pada Sabat ini kita terpisah oleh karena jarak dan waktu, biarlah ibadah kita di tempat kita masing-masing boleh mempersatukan kita untuk memuliakan nama Tuhan pada hari Sabat yang kudus ini. Saudara terkasih, belakangan hari ini tentu kita dikelilingi dengan berbagai berita tentang penyebaran COVID-19. Kita mendengar bahwa berita ini memberitahu pada kita bahwa penyebaran COVID-19 sudah semakin masif, semakin banyak orang menjadi korban, semakin banyak orang sakit, dan bahkan semakin banyak korban yang pada akhirnya harus meninggal dunia. Namun di saat yang sama tentu kita juga belajar mengenai banyak hal baru, istilah-istilah baru, seperti misalnya ODP, PDP, suspek, dan juga work from home, serta social distancing dan istilah-istilah lainnya. Sabat ini kita tidak akan berfokus untuk membahas COVID-19 lebih dalam, karena saya tahu bahwa berita-berita ini telah membuat hati kita susah, membuat kita takut dan cemas. Tapi Sabat ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya, bahkan di masa sulit seperti saat ini. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal ke-20 ayat 1-13. Dalam kitab Bilangan ini saudara menemukan satu kisah yang merupakan bagian dari rangkaian kisah besar, yakni perjalanan Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di dalam kisah di Bilangan pasal 20 ini, pada saat itu Israel sudah berada di satu daerah yang bernama Kadesi. Ini merupakan satu peristiwa yang menarik dari rangkaian peristiwa besar perjalanan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Kita tahu bahwa selama 400 tahun Israel berada dalam penawanan Mesir, mereka hidup dalam penderitaan dan penganiayaan. Mereka bergumul dengan Tuhan, mereka berdoa, mereka menangis meminta kelepasan. Dan jawaban Tuhan adalah mereka akan dilepaskan dari tanah perhambaan untuk menempati tanah perjanjian Kanaan, di mana tanah ini dijanjikan Tuhan berlimpah dengan susu dan madu yang tidak mereka dapatkan di tanah perhambaan di Mesir. Dan Kadesi ini adalah daerah yang menjadi ujung perjalanan mereka sebelum mereka akhirnya tiba di tanah Kanaan. Namun ada hal menarik terjadi di sana. Yakni ketika mereka tiba di Kadesi, mereka kehabisan air. Bahkan mata air yang menjadi sumber air mereka pun terhenti. Saudara, kalau Anda perhatikan kisah ini menarik. Kenapa? Karena ternyata kisah ini terjadi bukanlah dengan ketidaksengajaan. Bukanlah terjadi tiba-tiba. Tetapi memang Tuhan bekerja pada peristiwa yang sulit ini. Peristiwa di Kadesi ketika mereka kehabisan air adalah merupakan rencana Tuhan untuk paling tidak 2 hal. Yang pertama adalah, dari peristiwa ini Tuhan ingin agar bangsa ini tahu bahwa mereka akan segera masuk di tanah perjanjian. Yang kedua, bahwa melalui peristiwa ini Tuhan ingin tahu apakah bangsa ini sudah berubah atau belum. Berubah dalam hal apa? Berubah dalam hal persungutan, ketidakpercayaan, seperti yang dilakukan oleh orang tua mereka di masa yang lalu. Dalam tulisan Roh Nubuat, buku Kerinduan Segala Zaman halaman 498, Nyonya White menulis sebagai berikut. Sesaat sebelum Israel tiba di Kadesi, mata air itu berhenti mengalir setelah bertahun-tahun mengeluarkan air di samping perkemahan mereka. Allah bermaksud menguji umatnya. Ia ingin membuktikan apakah mereka percaya kepada pimpinannya atau meniru sikap orang tua mereka yang tidak percaya. Jadi bagian yang pertama adalah Tuhan ingin tahu apakah dengan peristiwa ini, dengan kesulitan yang mereka alami ini, dengan ancaman habisnya air yang terjadi di perkemahan mereka, Tuhan ingin tahu apakah mereka sudah berubah atau belum. Apakah mereka masih memiliki roh persungutan? Apakah mereka masih menunjukkan ketidakpercayaan kepada Tuhan, sama seperti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka di masa yang lalu.
Dan yang kedua adalah, dalam peristiwa ini, Tuhan ingin agar bangsa ini tahu bahwa mereka sudah hampir sampai di tujuan mereka. Dalam Ulangan pasal 2 ayat 3, 4, dan 6, di sana kita menemukan bahwa sebenarnya ketika mereka kehabisan air, mereka saat itu berada di daerah Edom. Dan daerah Edom ini adalah daerah terakhir sebelum mereka masuk ke Kanaan. Jadi kalau mereka sudah kehabisan air, mereka sudah berada di Edom, ini harusnya memberitahu pada mereka bahwa mereka akan segera tiba di tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Keingintahuan Tuhan dijawab oleh bangsa ini dengan menyatakan siapa mereka. Bahwa mereka adalah mereka yang sama seperti orang tua mereka di masa yang lalu. Bahwa mereka adalah orang-orang yang masih suka bersungut. Orang-orang yang tetap tidak percaya kepada Tuhan. Meskipun berkali-kali Tuhan menunjukkan kasih setia. Berkali-kali Tuhan menunjukkan mujizat penyertaan yang tidak mereka sadari. Bahkan hingga mereka tiba di Kadesi pada hari itu. Yang kedua adalah bahwa mereka menunjukkan mereka adalah bangsa yang tidak menyadari perjalanan panjang mereka akan segera berakhir. Bahwa mereka akan segera masuk ke tanah perjanjian yang mereka sudah nanti-nantikan selama perjalanan 40 tahun lamanya. Saudara, Tuhan bekerja dalam segala hal. Bahkan pada masa yang sulit pun Tuhan bekerja. Tuhan ingin bahkan di masa yang sulit bahwa umat-umatnya tahu bahwa Tuhan ada, Tuhan bekerja bersama dengan mereka. Saudara, yang menarik adalah di masa yang sulit seringkali Tuhan gunakan untuk membuktikan siapa Dia. Di masa yang sulit juga Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan menghendaki bahwa kita menyatakan diri kita adalah umat yang tetap setia kepada Tuhan, bahkan di masa yang paling sulit sekalipun. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Sayangnya adalah mereka tidak bisa membuktikan siapa mereka, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan bahkan mereka tidak bisa menunjukkan iman mereka, pemahaman mereka, bahwa mereka sudah akan segera masuk di tanah perjanjian mereka. Saudara terkasih, ini bukanlah peristiwa yang pertama yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang juga pernah terjadi. Seperti di Keluaran pasal 15. Mereka juga mengalami masalah dengan air yang pahit. Di Keluaran pasal 17 pun demikian. Mereka juga mengalami masalah yang sama, yaitu dengan air. Mereka juga kehabisan air. Tetapi peristiwa-peristiwa ini tidak menjadi pelajaran untuk mereka. Bahwa Tuhan bekerja di masa yang sulit. Bahwa Tuhan ingin membuktikan Dia ada di tengah-tengah mereka. Mereka juga tidak mempelajari bahwa peristiwa yang sulit ini juga menjadi kesempatan yang baik buat mereka untuk membuktikan pada Tuhan siapa mereka. Bahwa mereka adalah umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ini hal yang mereka telah gagal lakukan. Bahkan di Kadesi, peristiwa yang ketiga kalinya yang berhubungan dengan air tengah-tengah perkemahan bangsa ini, mereka juga tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah umat yang percaya, umat yang melihat kebaikan-kebaikan itu masa lalu, umat yang berterima kasih kepada Tuhan bahkan di masa-masa yang sulit. Saudara, masa yang sulit ini menjadi hal yang baik untuk menjadi pelajaran buat kita. Bahkan buat kita yang mengalami kesulitan pada masa yang kita alami pada hari ini. Berita-berita yang membuat kita takut, membuat kita cemas, bahkan mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit ini oleh karena ada sahabat, ada keluarga, bahkan mungkin diri kita pun terancam oleh karena peristiwa yang sulit ini akibat wabah COVID-19 ini. Tetapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat kesulitan ini dari perspektif yang berbeda. Kita jangan berfokus hanya kepada kesulitan, masalah, penderitaan, penyakit dan sebagainya. Tapi mari kita berfokus kepada Tuhan yang bekerja di balik kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kesulitan ini adalah saat di mana kita membuktikan siapa kita. Bahwa kita adalah umat-umat Tuhan. Umat-umat yang telah menikmati banyak berkat di masa yang lalu. Dan umat-umat yang tahu berterima kasih bahkan di masa yang sulit sekalipun, kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dan kita berterima kasih untuk hal itu. Roma pasal 12 ayat 2 menyebutkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal pertama yang kita bisa lakukan pada masa yang sulit ini adalah membuktikan pada Tuhan bahwa kita adalah umatnya, bahwa kita adalah umatnya yang menikmati berkatnya di masa yang lalu, dan kita juga adalah umatnya yang tetap percaya kepada Dia bahkan di masa-masa sulit pada hari ini. Saudara, dunia sedang dalam ketakutan. Banyak orang yang menjadi cemas oleh karena peristiwa-peristiwa terjadi belakangan ini. Tetapi sebagai umat Tuhan, tentu kita harus hidup berbeda. Bukan berarti kita tidak takut lagi, bukan berarti kita tidak cemas lagi mendengar berita yang selalu ada disampaikan kepada kita dari jam ke jam, dari menit ke menit. Tetapi yang beda adalah bahwa di tengah-tengah ketakutan kita berbeda oleh karena kita memiliki pengharapan yang kita dapatkan dalam Tuhan. Bahwa kita memiliki Allah yang telah membuktikan kasih di masa yang lalu, dan Allah yang sama juga akan membuktikan kasih setia penyertaannya di hari ini, di masa kita mengalami kesulitan ini. Itu sebabnya kita tampil beda dengan dunia ini. Dunia yang tidak berharapan adalah dunia tempat di mana kita tinggal. Tetapi bukan berarti kita juga harus tidak memiliki pengharapan dengan dunia ini. Kita akan tampil berbeda oleh karena kita memiliki pengharapan. Jadi bagian yang pertama adalah kita dipanggil di masa yang sulit ini untuk berubah, untuk tidak menjadi sama dengan dunia, untuk memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan ini. Yang kedua, dalam Hosea pasal 10-12 mengatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Saudara, masa yang sulit ini adalah masa yang terbaik buat kita untuk mencari Tuhan. Kita percaya bahwa di masa yang lalu pun kita mencari Tuhan. Namun mungkin pencarian kita ini tidak terlalu sungguh-sungguh. Kita mencari Tuhan dalam rutinitas kita. Tetapi di saat ini adalah saat terbaik bagi kita untuk sepenuh hati kita mencari Tuhan dalam doa kita masing-masing. Bahkan mungkin kita berpuasa untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, peristiwa yang terjadi sekarang ini atau masa-masa yang sulit yang kita alami pada hari ini adalah panggilan kita untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Untuk mencari wajahnya, untuk mencari perlindungannya, untuk mencari kasih setianya dalam masa-masa yang sulit ini. Bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang kita kasih, bahkan bagi tempat di mana kita tinggal, bagi bangsa kita. Saudara, bagian yang ketiga adalah Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bagian yang ketiga adalah peristiwa yang sulit ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi terang, untuk menampilkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga orang dalam kegelapan akibat ketakutan, kecemasan, berita-berita yang membuat mereka gentar, ini boleh melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Saudara, biarlah terang Tuhan akan bersinar, dan sinaran pantulan dari cahaya yang Tuhan berikan itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Sehingga dunia melihat Tuhan melalui kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saudara, itu sebabnya mengapa peristiwa yang sedang terjadi, masa-masa yang sulit ini, akan menjadi kesempatan buat kita untuk kita mengingat lagi kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Membuat kita tampil berbeda dengan dunia. Untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Untuk membagikan pengharapan ini kepada dunia yang tidak pengharapan. Sehingga kita boleh melewati masa yang sulit ini. Dan kelak ketika kita melewati segala sesuatu yang terjadi pada hari ini, kita boleh menoleh ke belakang dan melihat bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Bahwa kita telah menjadi terang bagi dunia yang gelap ini akibat ketakutan masa yang sulit dan wabah penyakit ini. Dan biarlah kelak kita akan bersama-sama melihat kebaikan Tuhan, bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan, bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan untuk menjadi berkat dalam hidup kita masing-masing dan menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kita. Saudara, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami berterima kasih oleh karena kami memiliki kesempatan untuk kembali melihat pengalaman yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Situasi yang sulit adalah cara Tuhan
untuk membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu setia. Masa yang sulit juga adalah kesempatan bagi kami sebagai umat-umat-Mu untuk membuktikan bahwa kami adalah umat-umat yang setia dan percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, meskipun bangsa Israel telah gagal memahami akan hal ini, tapi biarlah kami hidup di masa ini boleh mengambil hikmah untuk tidak mengalami kegagalan yang sama. Biarlah ketika kami diizinkan untuk melewati masa yang sulit, kami boleh melihat bahwa ada Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Bahkan biarlah melalui masa yang sulit ini kami boleh membuktikan kepada Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu yang selalu setia. Bahkan di tengah-tengah kesulitan ini, kami tetap menjadi umat yang menjadi terang bagi sama kami. Bapa dalam surga bersama dengan kami. Bukan hanya ketika kami menikmati sukacita, bukan hanya kami menikmati masa-masa yang aman, bahkan ketika kami melewati masa-masa yang sulit seperti pada hari ini, kasih setia Tuhan kiranya tetap bersama dengan kami. Bapa di surga, biarlah Engkau bersama dengan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.